Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rumet. Kali ini kita akan membahas soal-soal pada pelajaran matematika kelas 7 SMP atau kelas 1 SMP tentang garis dan sudut. Pada video sebelumnya, kita juga sudah membahas materi garis dan sudut. Namun, pada video tersebut kita khususkan hanya untuk garis saja. Dan video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang garis. Kita masuk pada soal pertama. Pada garis berikut, pasangan garis manakah yang sejajar? Jika teman-teman tonton video sebelumnya, kita sudah membahas garis sejajar, garis berimpit, dan garis berpotongan. Jadi mana garis yang sejajar, mana garis yang berimpit, dan mana garis yang berpotongan sudah dijelaskan dan lengkap dengan contohnya juga. Untuk kali ini, pada soal ditanyakan pasangan garis manakah yang sejajar. Sejajar berarti mereka itu berada berdekatan namun tidak saling berpotongan dan dengan arah yang sama. Tidak arah yang berbeda, juga tidak melalui satu titik potong atau berimpit. Jadi pada contoh ini ada gambar pertama, satu garis menuju ke arah kanan atas, sementara satu garis lagi masih menuju ke arah kanan atas namun posisinya sudah agak lebih mereng. Sedangkan garis B, satu garis menuju ke arah kanan atas, yang satu garis lainnya juga menuju arah yang sama. Garis C, satu garis menuju ke arah kanan atas, sementara satu garis menuju ke samping kanan. Ini menemukan titik potong. Sehingga garis yang sejajar pada soal nomor 1 ini adalah garis B. Jawabannya adalah B. Kita lanjut soal yang kedua. Dari setiap bangun datar berikut, tentukan pasang sisi yang sejajar. Terdapat 3 gambar dalam soal. Gambar yang A itu persegi panjang, gambar yang B trapesium, dan gambar yang C segi 5. Untuk menentukan sisi yang sejajar pada masing-masing gambar, kita perlu memberi nama pada setiap titik masing-masing dari gambar tersebut. Untuk persegi panjang atau gambar A, kita misalkan ini titik A, B, C, dan D. Kemudian ini titik E, F, G, H. Ini titik K, L, M, N, O. Jadi pemberian nama titik itu terserah, boleh sesuka kita, asalkan dari huruf A sampai Z dalam tulisan huruf kapital. Jika teman-teman ragu untuk memahami pemberian nama pada titik, teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Di sana juga kita telah membahas pemberian nama pada titik, pemberian nama pada garis, dan juga hal-hal dasar lainnya tentang garis. Nah, seperti ini jadinya setelah kita beri nama. Ini titik A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O. Jadi pemberian namanya itu kita menggunakan huruf kapital. Setelah masing-masing titik kita beri nama, barulah kita bisa menentukan pasangan sisi yang sejajar. Langsung kita lihat gambar yang A atau persegi panjang. Ada titik A, B, C, D. Ada 4 sisi pada persegi panjang. Sejajar berarti kedua garis memiliki posisi yang sama, tidak saling berpotongan. Sekarang kita lihat antara garis AB dan garis DC atau garis CD itu merupakan dua sisi yang sejajar. Sisi bawah dengan sisi atas pada persegi panjang itu merupakan dua sisi yang sejajar. Kemudian sisi AD dan sisi BC itu juga dua sisi yang sejajar. Karena apabila kita perpanjang kedua sisi ini, misalkan sisi AD kita perpanjang, sisi BC pun kita perpanjang,
Dua garis ini tidak akan saling berpotongan atau menemukan titik potongnya. Karena itulah makanya dua sisi ini AD dan BC kita sebut sebagai dua sisi yang sejajar. Sehingga untuk gambar A atau gambar persegi panjang, kita peroleh sisi yang sejajarnya yaitu AD sejajar BC, kemudian AB sejajar DC. Notasi garis seperti ini itu melambangkan garis yang sejajar. Jadi teman-teman tidak perlu membuat dalam bentuk tulisan AD sejajar BC atau AB sejajar DC, tapi cukup menggunakan notasi ini saja. Itu sudah melambangkan kalau yang kita tuju adalah garis yang sejajar. Kita lanjut ke gambar yang B dan gambar yang C. B itu trapesium, ada titik E, F, G, H. Yang sejajar itu hanyalah titik EF sejajar dengan HG. Sisi EF sejajar dengan sisi HG. Sisi EF bagian bawah, sisi HG bagian atas. Hanya dua itu yang sejajar. Kenapa EH dan GF tidak sejajar? Karena EH apabila kita perpanjang sampai ke atas dan FG juga kita perpanjang, maka akan pada satu titik akan ditemukan perpotongannya. Sementara EH, EF dan HG kita perpanjang seberapapun tidak akan menemukan titik potongnya. Begitu juga dengan gambar yang C, segi 5, yang sejajar hanyalah garis KO atau sisi KO dengan sisi LM. KO, LM, sisi kiri dan sisi kanan. Antara ON dengan MN itu tidak sejajar karena memiliki titik potong atau saling berpotongan apabila kita perpanjang. KL juga tidak ada garis yang sejajar sehingga antara gambar B dan gambar C itu hanya memiliki satu pasang sisi yang sejajar. Kita lanjut soal yang ketiga. Diketahui ABCD adalah bangun segi 4 dengan A 0,4, B 3,4, C 5,7, dan D 2,7. Gambarlah segi 4 tersebut dan tulislah panjang sisi-sisi yang sejajar. Sebelum menggambar segi 4, kita perlu paham dulu maksud dari A 0,4, B 3,4, C 5,7, dan D 2,7. Itu artinya titik-titik atau posisi masing-masing titik A, B, C, dan D pada garis koordinat. Jadi kita perlu membuat garis koordinatnya dulu, baru boleh kita gambar segi 4-nya. Walaupun di soal disebutkan segi 4, namun kita tidak bisa langsung membuat segi 4-nya tanpa membuat garis koordinatnya terlebih dahulu. Ini bentuk bidang koordinatnya atau koordinat kartesius. Garis ke atas itu kita beri nama sumbu Y. Garis ke samping itu kita beri nama sumbu X. Pertemuan dua garis atau titik potong dua garis itu adalah titik 0. Kemudian garisnya kita beri angka-angka seperti ini dengan jarak yang konstan atau jaraknya sama. Antara 0 ke 1 jika itu memiliki jarak setengah senti atau 1 senti, nanti antara 1 ke 2 juga dengan jarak yang sama sampai titik terakhir. Ke atas juga seperti itu, kita memiliki jarak yang sama. Kemudian kita lihat titik yang pertama pada soal itu titik A. Titik A 0,4. Angka pertama ini atau angka 0 ini itu melambangkan sumbu X dan angka kedua atau 4 itu melambangkan sumbu Y. 0 pada X dan 4 pada Y. Kita lihat yang mendatar 0 itu di sini.
Kemudian 4 pada Y kita tarik sebanyak 4 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4. Maka disinilah titik A. Pada titik A tersebut boleh kita beri kode sesuai dengan titiknya 0,4. Kemudian kita lanjut ke titik yang kedua yaitu titik B 3,4. 3 ini berarti kita lihat pada garis X atau sumbu X dan 4-nya kita lihat pada sumbu Y. 3 pada sumbu X kita peroleh di sini. Kemudian 4 pada sumbu Y adalah di sini. Caranya kita tinggal membuat garis potong atau menarik garis dari angka 3 pada sumbu X sampai sejajar dengan angka 4 pada sumbu Y. Kita gunakan penggaris. Kita tarik garis dari titik ketiga pada sumbu X sampai sejajar titik nomor 4 pada sumbu Y. Kita beri garis putus-putus. Ini sejajar dengan titik nomor 4. Dari titik nomor 4, kita tarik juga garis putus-putusnya sampai sejajar garis dari titik ketiga tadi. Inilah titik B yang 3,4. Hal yang sama perlu kita lakukan pada titik C dan titik D. Ini bentuknya setelah kita salin semua titik pada bidang koordinat. Titik A 0,4 terletak di sini, B 3,4 di sini, C 5,7 di sini, dan juga D 2,7 di sini. Langkah selanjutnya tinggal kita hubungkan semua titik. Kita mulai dari titik A ke B. A ke B. Kemudian kita lanjut B ke C. Lanjut lagi C ke D. Terakhir yaitu D ke A. Jadi segi 4 yang kita peroleh itu berbentuk jajar genjang. Kemudian kita lanjut membahasnya. Gambarlah segi 4 tersebut. Ini sudah kita gambar. Dan tulislah pasangan sisi yang sejajar. Pasangan sisi yang sejajar pada gambar jajar genjang ini yaitu sisi AB dengan sisi DC, kemudian sisi BC dengan sisi AD. Pasangan sisi sejajarnya dapat kita tulis seperti ini. AB sejajar dengan DC, kemudian AD sejajar dengan BC. Berarti pada jajar genjang kita memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Soal yang keempat, PQRS adalah bangun segi 4 dengan P negatif 1,0, Q 5,0, R 3,2, dan S 1,2. Pertanyaannya, bangun apakah PQRS dan tulislah pasangan sisi yang sejajar. Berarti sama dengan langkah yang pada soal nomor 3 tadi. Jadi, untuk soal nomor 4, silakan teman-teman dan adik-adik kerjakan dengan kertas masing-masing. Pada video selanjutnya, kita bahas jawaban dari soal nomor 4 ini. Kita cocokkan dengan jawaban yang adik-adik dan teman-teman punya. Kemudian kita tambah lagi koleksi soal-soal kita tentang garis. Jadi tunggu video selanjutnya dan mari belajar dengan semangat. Semoga nilai matematikanya semakin membaik dan semakin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.